Halo, halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raga Bagus Saktiawan dari Prodi Didika BJJ IT Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, kelas A, dengan NRP 31245100300. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan eh, melakukan recording mengenai pengumpulan tugas eh, di mata kuliah praktikum basis data lanjut dengan materi di minggu keempat, temporary table, di mana pada video kali ini saya akan menjelaskan singkat mengenai apa itu temporary table dan juga saya akan mempraktikkan tentang bagaimana cara membuat temporary table serta dikombinasikan dengan join ya dengan tabel lain. Kemudian selanjutnya saya akan mempraktikkan contoh pembuatan CTE atau Common Table Expression. Common Table Expression ya, CTE. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke praktikumnya, jadi apa itu temporary table, teman-teman ya? Jadi untuk temporary table sendiri, itu tabel yang sifatnya sementara di sebuah database. Nah, kemudian kali ini kita akan menggunakan PostgreSQL ya. Jadi, kenapa kita membuat sebuah tabel yang temporary? Jadi, fungsi utamanya temporary table ini digunakan sebagai penyimpanan sementara untuk mempercepat hasil query atau mempercepat query-nya gitu. Jadi kenapa kok pakai temporary table? Kenapa nggak pakai tabel biasa aja? Jadi temporary table ini difungsikan ketika kita melakukan query yang bisa dibilang itu sederhana dan hanya dilakukan sekali bahkan cuma dua kali aja gitu. Jadi nggak akan dilakukan secara keberlanjutan atau tidak dipakai lagi. Jadi manfaat dari tabel temporary sendiri yang tadinya untuk mempercepat hasil query ya, dia akan hilang otomatis ketika kita selesai melakukan atau istilahnya selesai menggunakan PostgreSQL-nya. Misalnya kita sesinya udah habis, nanti tabelnya akan otomatis hilang. Seperti namanya ya, temporary table. Jadi temporary table ini bakalan hilang gitu. Setelah kita udah nggak pakai lagi. Jadi mungkin biar nggak terlalu lama-lama ya. Jadi untuk pembuatan temporary table sendiri sebenarnya eh, seperti membuat tabel biasa, cuman ditambahkan beberapa eh, apa ya, tambahkan perintah ya, istilahnya kita tambahkan temporary seperti itu aja. Nah, mungkin bisa kita mulai ya untuk pembuatan temporary table-nya seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan database ya, di mana database-nya adalah database job portal, di mana database job portal sendiri ini merupakan database yang dibuat oleh kelompok saya ya, kelompok kelompok tim saya, di mana di tugas sebelumnya kita membuat sebuah database job portal atau portal pekerjaan untuk mencari lowongan pekerjaan lah ya. Kemudian eh, di sini kita juga sudah menyediakan beberapa tabel ya. Jadi untuk praktikum yang saya lakukan di sini, kita bisa langsung pakai tabel yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu bikin database baru, jadi kita langsung gas query aja bikin temporary table-nya dan seterusnya. Kayak gitu. Nah, di sini aku juga sudah nyiapin source code-nya ya, jadi kita tinggal tes-tes aja. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ya. Nah, yang pertama di sini bagaimana cara membuat temporary table ya teman-teman ya. Jadi create temporary table. Nah, di sini saya kasih nama active job seekers. Jadi saya akan membuat tabel untuk menyimpan data-data users yang masih aktif atau pelamar kerja yang masih aktif seperti itu. Nah, jadi di sini saya membuat field profile ID, full name, location, experience years, dan juga expected salary max. Jadi untuk expected salary max di sini merupakan ekspektasi gaji dari seorang job seekers ya, maksimalnya berapa gitu. Habis itu experience years sebagai berapa lama dia berpengalaman bekerja dalam tahun ya, dalam tahun. Kemudian untuk lokasinya ya ini pastinya addressnya ya. Jadi kan
Dan pasti ada beberapa wilayah-wilayah yang tadi Jakarta atau di manapun itu pasti berbeda. Jadi datanya di sini berbeda berdasarkan lokasi ini. Kemudian full name. Nah, full name ini untuk nama lengkapnya ya, seperti biasa. Kemudian ada profile ID, di mana profile ID ini diambil dari tabel eh, profile, job seeker profile seperti itu. Nah, ini job seekers profile. Nah, kemudian kita aliaskan yang menjadi GSP. Nah, kemudian kita lakukan join ya. Kenapa kita lakukan join? Karena kebetulan si active job seekers ini emang harus berkorelasi dengan tabel users. Kenapa seperti itu? Dikarenakan tabel user sendiri itu menyimpan kredensial-kredensial akun dari si job seekers. Seperti itu. Jadi dikarenakan hal itu, kita akan menggunakan komponen-komponen atau eh, bahasanya atribut-atribut yang ada di dalam users. Maka dari itu kita sangat membutuhkan tabel users atau join tabel users. Nah, kemudian kita lakukan sebuah ini ya pencarian ya istilahnya kita cari users yang dia is aktifnya itu true. Jadi di sini kenapa kok ada u.isActiveTrue? Jadi isActive ini merupakan atribut yang ada di tabel users ya, yang gunanya itu untuk menampung apakah si users ini masih aktif atau belum gitu. Nah, jadi karena di sini kita true kan ya, kondisinya true, maka yang kita ambil datanya adalah eh, users yang masih aktif seperti itu maksudnya. Kemudian jangan lupa di sini juga ada tambahan di mana ada perkondisian email verified di mana users wajib sudah memverifikasi emailnya. Karena kalau users yang belum verifikasi emailnya itu dia masih belum bisa melakukan aktivitas apa-apa di dalam platform kita. Jadi kayak ya wajib wajib verifikasi email gitu. Kalau enggak ya nggak bisa seperti itu. Karena untuk mengatasi adanya email dummy dan sebagainya gitu. Nah, true. Nah, untuk testing ya, kita bisa testing ya dengan cara select mungkin kita coba aja ya buat ngambil datanya gitu, select from active or job seekers. Nah, where? Nah, ini saya ambil condition aja where mungkin experience years ya. Experience years-nya lebih atau sama dengan 3 tahun ini aja 3 tahun. Oke. Nah, di sini saya coba jalankan komennya. Oh, oh ini skip. Nah, oke sudah. Nah, jadi hasilnya adalah data seperti ini ya. Jadi saya juga sudah ada datanya. Contohnya seperti ini ada profile ID, kemudian akhirnya muncul full name-nya ya. Dan juga lokasinya ada Jakarta, Bandung, Medan dengan experience year 5, 7, dan 6 tahun di sini ya masing-masing orangnya. Kemudian tabel selanjutnya adalah expected salary max ya. Di sini ada yang expected salary-nya 8 juta rupiah, ada yang sekian nih, ada yang 12 12 juta ya, dan juga ada yang masih 9 juta seperti itu. Nah, itu adalah contoh dari pembuatan temporary table sendiri. Nah, kemudian eh, kita juga sudah merangkap ya bagaimana cara kita melakukan join di sebuah temporary table seperti ini. Dikarenakan memang pada case kita untuk mengetahui active job seekers dibutuhkan sebuah informasi dari tabel users. Jadi memang membutuhkan join ya, query join di sini seperti itu. Nah, kemudian untuk membuktikan apakah eh, database-nya atau temporary table-nya itu hilang ya ketika session berakhir. Nah, mungkin saya bisa contohkan, tapi karena di sini laptop saya sedikit bermasalah ya, jadi mungkin akan saya close platform PostgreAdmin-nya dan saya akan buka kembali seperti itu. Nah, karena ketika saya shutdown platform saya, entah kenapa terjadi error ya. Mungkin karena saya menggunakan dual boot antara Linux dan Windows, jadi ada beberapa komponen yang bermasalah dan saya baru tahu gitu, tiba-tiba error. Jadi belum sempat saya perbaiki sesinya, jadi saya carikan buka ulang seperti ini. Oke, tunggu PostgreAdmin-nya. Kemudian nanti setelah ini, setelah kita ngecek ya apakah temporary table beneran kehapus. Nah,
Setelah itu kita kan membuat sebuah CTE ya teman-teman ya. Kita membuat CTE tadi kita di mana CTE merupakan eh, common tabel ya, common tabel expression, bukan expression tabel. Oke, sebentar saya join terlebih dahulu atau kita masuk ke akun server terlebih dahulu. Nah, oke. Untuk ngecek kita pasti pakai yang bawah ini ya. Ini tadi kan buat ngecek ya apakah temporary table active job seekers ini udah ada gitu ya. Nah, sekarang karena kita udah restart sessionnya, kita bisa coba execute lagi. Nah, 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 jadi maka akan error active job seekers doesn't exist. Akhirnya artinya adalah si tabel temporary active job seekers itu sudah terhapus. Seperti itu. Nah, kemudian kita akan lanjut ya. Setelah kita ngecek apakah tabelnya sudah hilang gitu ya. Jadi sekarang kita akan buat dua CTE ya tentunya. Common table expression seperti itu. Nah, kita langsung pastikan saja karena saya juga sudah menyediakan kodenya, jadi kita nggak akan kode baris per baris ya. Oke, seperti ini. Nah, kemudian pada baris pertama ya yang ada with job seekers matches. Nah, jadi di sini kita mendefinisikan CTE dengan nama job seekers matches seperti itu, teman-teman ya. Job seekers matches. Kemudian semua data dalam kurung yang akan disimpan sebagai virtual table sementara itu. Kemudian kita select full name ya dan juga location dan experience years dan juga kita count job ID-nya as matching jobs. Itu kita akan mengambil data nama, lokasi, kemudian pengalaman job seeker itu sendiri. Dan juga untuk count job ID as matching jobs, kita menghitung berapa job yang match dengan setiap job seeker seperti itu. Dan kita juga lakukan left join ya untuk memastikan semua job seeker tetap muncul meski tidak ada job yang match seperti itu. Kemudian dengan kondisi join lokasinya sama ya, pengalaman seekernya itu yang sesuai yang dibutuhkan, dan job masih aktif gitu ya. Jadi jobnya harus aktif, jangan-jangan ternyata lowongan pekerjaannya udah nggak aktif gitu kan. Kemudian kita lakukan group by ya. Di sini kita fungsinya untuk mengelompokkan hasil berdasarkan setiap job seeker unik gitu. Kemudian diperlukan karena ada fungsi aggregate count. Tadi kan kita lakukan counting di atas. Seperti itu. Kemudian di main query-nya, kita akan mengambil data dari CTE, kemudian ditambahkan dengan query case. Di sini memberikan label status berdasarkan jumlah yang match. Nol, artinya tidak ada, no match. Kemudian terbatas atau limited option. Dan juga else, yang artinya eh, good option ya, else-nya ya, else-nya good option, seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan from job seekers matches, order by matching jobs desk ya. Jadi kita akan gunakan CTE sebagai sumber data, kemudian mengurutkan dari yang paling banyak match ke yang paling sedikit seperti itu. Nah, kita jalankan aja. Oke, maka akan muncul nih nama-namanya ya di sini. Kemudian kita dapat 5 user dengan lokasi yang berbeda ya masing-masing usernya, dengan experience years juga yang berbeda di sini. Kemudian akan menemukan beberapa matching jobs nih, seperti perkondisiannya ya. Jadi kalau tiga maka good option, kalau dua limited, satu limited, kalau nol no match sama sekali seperti itu. Jadi kita telah melakukan analisa gitu ya, melakukan analisa sini tadi. Oh ya ternyata belum saya scroll tadi. Nah, oke. Kemudian untuk CTE yang kedua di sini, ya, jadi saya juga sudah menyiapkan untuk CTE yang kedua tabel saya. Nah, jadi di sini saya akan melakukan ranking perusahaan berdasarkan aktivitas dan daya tarik seperti itu. Oke. Nah, oke, selanjutnya ya. Nah, di sini kita lanjut ke segi yang kedua. Nah, di company performance ranking ya. Jadi kita di baris pertama kita berdasarkan CTI ya, company stats untuk menghitung static data perusahaan. Kemudian kita lakukan select di sini ya. Select.
untuk mengambil info dari company. Jadi kita menghitung total job dan rata-rata gaji maksimum seperti itu. Dan kita lakukan round ya, kita bulatkan. Jadi rata-rata gajinya agar lebih mudah dibaca gitu ya. Jadi nggak ada yang 00 atau 5 5 sekian bla bla yang angkanya random gitu. Jadi kita bulatin kayak gitu. Nah, kemudian kita lakukan from companies nih ya, companies. Di sini kita lakukan left join agar company tanpa job tetap muncul. Kemudian kita lakukan group by untuk agregasi per company seperti itu. Kemudian di selanjutnya ada company ranking ya. Jadi company ranking ini menggunakan hasil dari CTI pertama ya. Jadi kita bisa mengambil semua kolom dari company stats ya yang sebelumnya kita buat nih company stats ya. Kemudian eh, kita mengambil semua kolom dari company stats di sini ya. Select select all ya. All select all row number ya. Nah, kemudian row number ini memberikan ranking berdasarkan total job. Prioritas satu dan gaji adalah prioritas kedua. Seperti itu. Jadi ada prioritas pertama nih ya. Ya total jobs, dash. Nah, prioritas kedua adalah average salary. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga lakukan perkondisian where ya atau query where di sini dengan total jobs yang lebih dari satu gitu. Jadi minimal satu itu nggak bisa nol gitu. Company yang nggak punya job yang nggak usah dihitung gitu. Nah, kemudian main query-nya di sini ya. Jadi di sini ada main query-nya. Nah, di sini menampilkan hasil ranking dengan label tier ya. Jadi tier gitu ya. Kemudian ada ranking 1 sampai 2 itu top recruiter. Kemudian verified company itu company yang sudah di verified seperti itu. Kemudian sisanya adalah data-data reguler yang ada di tabel company. Nah, dan selanjutnya adalah kita contoh menggunakan CTI sebagai sumber data dan mengurutkan berdasarkan ranking ya company terbaik dari sampai yang terburuk seperti itu. Nah, kita lakukan recovery. Nah, akhirnya muncul datanya ya. Di sini ada tech innovators dengan industri teknologi yang kemudian dengan average salary 12,5 juta ya. Jadi dia merupakan nomor satu ya, ranking nomor satu ya sebagai top recruiter. Seperti itu. Ini total jobsnya ada beberapa. Nah, it's verified. Jadi dia juga sudah terverifikasi. Tuh. Nah, mungkin dari sini saja tadi semoga dapat dipahami dari video saya. Sebenarnya terima kasih banyak atas perhatiannya. Nama saya Raka Bagus dari D3 PJJ IT Politeknik Negeri Surabaya kelas A dengan NRP 31245100330. Terima kasih banyak semuanya.